Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salamun alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan pemirsa, kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilu, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita mengambil sebuah tema pemilu dan pendidikan kewargaan kaum santri. Telah hadir narasumber saya secara virtual, ada di bidang virtualnya Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura dan juga Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Timur, ada Profesor Khairul Rosyadi PhD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya Allah, alhamdulillah sehat selalu. Jenengan mudah menjaga selalu sehat ya. Alhamdulillah Neng, sehat. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Prof, sebelumnya terima kasih waktunya ya Prof ya, mau bergabung dengan kami ya Prof, memberikan pencerahan kepada kita semua pemirsa TV 9. Baik, Prof, ini di awal segmen bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait dengan bagaimana pandangan tentang pemilu kemarin, pelaksanaannya seperti apa? Pandangan dari Prof, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Saya kira kita patut bersyukur bahwa kita sebagai bangsa Indonesia telah melewati sebuah fase penting di dalam berdemokrasi dengan diadakannya pemilu tanggal 14 Februari kemarin. Nah, sebagai sebuah momentum besar di dalam proses bernegara, dalam proses berdemokrasi, saya kira kita perlu mensyukuri bahwa pemilu kemarin berjalan dengan relatif aman, ya, tanpa gejolak yang berarti, meskipun masih ada persoalan-persoalan yang perlu kita kaji bersama, misalnya terkait dengan meninggalnya puluhan tenaga KPPS misalnya. Yeah. Tapi ini juga menjadi perlu kajian yang serius ya ke depan bagi penyelenggara pemilu agar tidak terjadi seperti ini lagi. Terulang lagi peristiwa pemilu 2019 saat itu. Nah, jadi di tengah syukur kita bahwa pemilu berjalan dengan baik dan relatif aman, kita juga perlu berempati, kita perlu berbelasungkawa terhadap gugurnya tenaga KPPS yang ada di peristiwa pemilu kemarin. Saya kira itu menjadi catatan penting ya. Baik. Jadi sekaligus evaluasi ke depan agar pemilu 2029 nantinya tidak ada tragedi lagi meninggalnya tenaga-tenaga KPPS. Saya kira itu. Baik. Jadi secara umum pelaksanaannya bagaimana nih Prof Rosyadi pelaksanaannya? Pelaksanaan relatif baik. Meskipun kemudian ada beberapa catatan, misalnya tentang suara-suara terkait dengan dalam tanda petik ya, pencurigaan kecurangan. Dalam tanda petik juga terjadi misalnya ada kesalahan rekap data. Itu yang kemudian juga hari kemarin misalnya setelah KPU kemudian menyetop sementara misalnya rekap sistem rekap yang kemarin itu kita lupa itu. Ada pemilu data ganda. Ada data ganda, kemudian sistem rekap juga sekarang juga bermasalah. Sirekap. Ini juga menjadi catatan penting. Bagaimana mungkin gawe nasional, gawe besar dengan biaya triliunan, tapi kemudian teknologi kita, sirekap kita kemudian mengalami persoalan. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Jadi saya katakan, sisi lain kita mensyukuri bahwa pemilu lancar. Warga negara berbondong-bondong datang ke bilik-bilik pemilu untuk menyuarakan aspirasinya. Warga negara berbondong-bondong menitipkan suara masa depannya. Tetapi saat bersamaan kemudian kita melihat, dalam petik kekurang profesionalannya. KPU misalnya dengan sirekapnya yang kurang optimal bekerja. Nah, ini saya kira menjadi evaluasi, menjadi catatan penting ke depan. Baik. Saya kira itu. Baik. Ini kan banyak guru besar yang sampai turun begitu ya. Apakah juga termasuk Prof Rosyadi ini ikut turun begitu? Ya, Prof? Yang jelas di kampus kami untuk Trunojoyo Madura juga turun.
untuk menyuarakan suara-suara kejenian, suara-suara hati nurani kita terkait dengan agar pemilu kita betul-betul pemilu yang bisa terlaksana dengan jujur, dengan adil tanpa intervensi oleh kekuasaan apapun. Saya kira ini suara-suara penting yang menurut saya biasa-biasa aja, yang nggak perlu diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bagian dari tugas kampus, saya kira, untuk menyuarakan kepentingan kebangsaannya. Ini adalah tugas kampus, tugas intelektual yang keluar dari universitas, keluar dari kampus untuk menyuarakan suara hati nurani kebenaran ilmiah saja. Tanggung jawab juga turun, Mbak Oki. Baik. Ini kalau pendapat Profesor Rosadi sendiri bagaimana ketika media asing ini menyoroti kegiatan pemilu atau pesta demokrasi di Indonesia? Ya, overall saya kira media asing melihat bahwa pemilu di Indonesia telah berjalan dengan baik. Tetapi mereka juga menyoroti bahwa proses pemilu di Indonesia tahun 2024 ini juga ada intervensi kekuasaan itu ya. Di beberapa media asing seperti Times misalnya mengatakan bahwa hasil pemilu ini dengan yang secara sementara hasil quick count memenangkan pasangan 02 itu juga mereka menyoroti ada intervensi kekuasaan besar. Intervensi di mana misalnya mereka melihat bagaimana calon nomor 2 ini di situ ada anaknya presiden. Secara demokrasi, secara nilai demokrasi tentu ini menjadi problem etik yang serius dalam konteks demokrasi kita. Nah itu yang dikeluarkan oleh Time. Baik, apa itu salah satu menjadi alasan kemudian para akademisi, para guru besar sampai turun begitu, Prof. Rosadi? Ya, salah satunya itu kan begini, ketika kita bicara demokrasi, sebenarnya kita bukan hanya bicara soal saat pemilihan terjadi, tetapi bagaimana proses dari awal itu juga menjadi rentetan penting dalam demokrasi. Ketika ada calon kemudian yang dipaksakan untuk berkompetisi, untuk berkontestasi dengan cara memaksakan undang-undang, dengan cara merubah undang-undang, dan kemudian kita tahu di situ siapa waktu itu yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusinya misalnya, dan kita tahu kemudian bahwa di situ adalah kepentingan anak presiden misalnya. Saya kira itu menjadi catatan penting bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak biasa dalam kontestasi pemilu 2024 hari ini. Karena ketika kita, seperti yang saya tegaskan, ketika kita bicara pemilu, ketika kita bicara demokrasi, kita hanya tidak saja bicara soal hasil demokrasi atau hasil pemilu, tapi bagaimana prosesnya terjadi. Nah inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa saya kira munculnya petisi Bulak Sumur yang kemudian diikuti oleh UI dan kemudian juga kampus-kampus daerah seperti di Madura, di Kuningajoyo. Ini menjadi catatan penting saya kira. Dan saya kira pemilu hari ini 2024 ini memang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pembeda yang paling besar sehingga membuat munculnya petisi di kampus-kampus itu adalah terjadinya bahwa kita tahu dengan secara telanjang ternyata ada intervensi dari penguasa untuk memaksakan kehendaknya terhadap calon tertentu. Itu salah satu alasannya. Salah satu calon. Dan yang kedua tentu alasannya berharap bahwa pemilu betul-betul jujur adil. Kita menyuarakan sesuatu yang menurut saya satu misalnya tadi ini nilai-nilai akademik yang harus kita jadikan tinggi. Sama sekali saya kira petisi-petisi itu tidak ada hubungannya dengan politik praktis. Kalau ada tujuan dari buzzer bahwa kampus sudah diintervensi oleh politik praktis itu. Saya kira kampus sampai hari ini saya kira masih menyuarakan kebenaran dari hati nurani. Hati nurani, saya kira iya.
bukan kepentingan politik praktis yang seperti yang dituduhkan oleh mereka. Baik, baik, baik. Dan kita masuk di segmen kedua, kembali berbincang dengan yang ada di ruang virtual. Narasumber kita satu-satunya ada Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura dan juga sekaligus Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Timur, ada Prof. Khairul Rosyadi, PhD. Alhamdulillah, Prof. Rosyadi, ini segmen kedua ini. Prof, ini bisa diberikan penjelasan nih kepada pemirsa TV 9 terkait dengan apa sih sebenarnya fungsi dari pemilu itu sendiri, terutama bagi masyarakat dan juga kaum santri, begitu, Prof? Ya, kenapa pemilu menjadi penting? Ya, karena pemilu inilah yang menentukan arah sebuah bangsa. Dalam hal ini adalah arah negara bangsa Indonesia. Kenapa penting? Karena dalam proses pemilu itu ada yang namanya transformasi kekuasaan yang membawa arah negara ke depan. Nah, di dalam transformasi itu kemudian ada yang namanya bagaimana warga kita, bagaimana masyarakat kita menentukan arahnya, dan itu lewat mekanisme pemilu. Maka kemudian pemilu menjadi sebuah penting, bukan saja sebagai indikator apakah sebuah negara dianggap demokratis atau tidak, tetapi itu menjadi penting karena pemilu menjadi arah penentu, kemana negara ini mau dibawa, kemana bangsa Indonesia ini mau dibawa. Karenanya kemudian, karena ini adalah urusan terkait dengan arah depan sebuah bangsa, sebuah negara, maka kemudian keterlibatan masyarakat menjadi kata penting, keterlibatan langsung warga sipil menjadi penting, bahwa negara dengan pemilu ini menunjukkan bahwa negara itu bukan dikuasai, bukan ditentukan oleh segelintir orang atau segelintir kaum oligark, tetapi dengan pemilu ini ditunjukkan bahwa yang menentukan arah kebijakan negara ke depan adalah warga kita, warga sipil. Inilah pentingnya pemilu kemudian. Karena itu kemudian pemilu yang sukses adalah pemilu yang juga bukan saja proses pelaksanaannya berhasil, tapi juga seberapa besar keterlibatan warga sipil di dalam menentukan calon-calonnya itu. Seberapa besar keterlibatan warga sipil datang ke bilik-bilik suara untuk menentukan siapa calonnya itu. Karena itu kemudian indikator keberhasilan sebuah demokrasi, sebuah pemilu adalah seberapa besar warga sipil dengan sukarela datang ke bilik tanpa pemaksaan, tanpa logistik, tanpa dipaksa-paksa, tanpa diiming-iming mau datang ke bilik untuk menentukan siapa calon presiden. Ini menjadi penting. Ini juga menjadi penting. Jangan sampai kemudian pemilu hanya menjadi gawenya kaum elit. Jangan sampai kemudian pemilu hanya menjadi gawenya para kaum oligark. Jangan sampai kemudian pemilu hanya gawenya partai politik semata-mata, tapi harus di situ ada keterlibatan warga secara keseluruhan yang secara undang-undang telah berhak untuk memilih. Nah, itu saya kira menjadi kata penting kenapa pemilu menjadi penting. Karena itu kemudian dalam pemilu harus jujur, harus adil, itu menjadi harus objek menjadi penting. Nah, inilah pentingnya kemudian bagi hak-hak kewargaan kita, hak-hak kewarganegaraan kita sebagai warga sipil lewat pemilu ini. Maka kemudian jangan sampai kemudian kita golput, jangan sampai kita apatis, jangan sampai kemudian kita nggak peduli. Eman ya, Prof, ya, kalau golput. Ya, suara kita itu adalah masa depan bangsa ini. Suaranya Ning Juni, suara saya, betul. Adalah suara depan. Betul. Baik. Sejauh ini, Prof, menurut pengamatan Prof. Rosyadi, partisipasi masyarakat selama pemilu kemarin gimana, Prof? Ya, saya kira partisipasi, saya nggak tahu sampai hari ini kan kita nggak tahu data real count-nya berapa. Baik. Tapi saya kira secara keseluruhan, saya kira partisipasi 50% lebih mungkin ada. Ya, saya melihat itu. Nah, artinya apa? Bahwa kesadaran warga sipil yang memiliki hak kuasa terhadap suaranya untuk diberikan kepada calon-calonnya itu mulai muncul, mulai besar. Ya, lepas kemudian apakah ia digerakkan oleh ideologi, apakah ia digerakkan oleh kesadaran, atau ia digerakkan oleh sembako, itu persoalan lain. Dan artinya ini menjadi penting. Jadi apakah mereka datang ke bilik itu karena logistik, karena BLT, atau karena kesadaran bahwa saya yang menentukan masa depan bangsa ini. Nah, ini perlu diuji apakah
suara real count atau quick count hari ini itu ada kaitannya dengan BLT atau tidak, saya kira perlu kita mendalam. Itu bisa diteliti ya, Prof? Apakah karena datang karena BLT? Datang karena BLT atau karena kesadaran untuk menentukan masa depan kita, ya kan? Terlepas dia memilih siapa ya, terlepas pilihannya itu untuk tahun berapa? Apa karena dia memilih calon itu karena BLT atau karena ideologi atau karena apa keyakinan yang lain, itu bisa dilihat. Tetapi yang jelas ketika mereka datang ke bilik, kok mati suara? Mas, audiomu, Mas. Baik, Prof, di sini timbul tenggelam suaranya dengan Prof. Oh iya, ini makanya mungkin sinyalnya buruk ini. Baik, ya. Prof. Izin Prof. Pripun. Ya. Silakan. Ya, jadi itu ya. Jadi saya melihat secara keseluruhan keterlibatan partisipasi masyarakat sipil terhadap pemilu kali ini sudah lumayan baik. Itu ditunjukkan dengan angka prosentase keterlibatan masyarakat dalam dalam datang ke bilik suara tadi itu. Nah, pertanyaannya kemudian saya kira semuanya sepakat bahwa mereka datang ke bilik itu untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kesadaran itu yang mereka dapatkan. Persoalan kemudian ia diiming-imingi BLT, ia diiming-imingi oleh serangan fajar macam-macam itu, saya kira itu perlu perlu kajian lebih jauh ya, lebih mendalam. Tetapi bahwa kedatangan masyarakat sipil, kedatangan warga sipil ke bilik itu saya kira menunjukkan bahwa partisipasi warga untuk terlibat dalam pesta demokrasi itu saya kira sudah bagus, Mbak. Sudah bagus. Saya kira itu. Baik. Ya. Kalau fungsi dari pemilu sendiri bisa dijadikan edukasi begitu ya, Prof, bagi masyarakat atau bagi santri begitu, Prof ya? Iya, saya kira selain edukasi, saya kira itu pasti ya. Jadi pemilu sekaligus sebagai edukasi, saya sepakat. Bagi kaum santri sendiri misalnya, pemilu menjadi penting. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritasnya adalah masyarakat santri, masyarakat Muslim. Bahkan di dalam riset terakhir oleh LSI itu sekitar 56-60% itu masyarakat kita adalah masyarakat Indonesia ini. Artinya itu angka yang besar, saya kira, bahkan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, saya kira, organisasi NU ini. Nah, tentu karena jumlah yang begitu besar, maka kemudian suara santri menjadi penting dalam konteks pemilu. Itu karena suara santri inilah yang menentukan arah, bukan hanya arah santri, tapi juga arah bangsa ke depan, arah Indonesia ke depan. Karenanya keterlibatan santri dalam pemilu menjadi sangat penting dan diharuskan, saya kira. Karena itu saya kira ini bagian dari jihad ya, menurut saya. Ketika ada santri terlibat di dalam pemilu, itu menurut saya adalah, saya bisa mengatakan kewajiban. Kenapa saya bilang ini jihad atau wajib ya? Karena kita menentukan arah masa depan bangsa. Dan ini bukan ini kewajiban santri juga. Karena seperti yang dikatakan Mbak Hasim, jadi hubul waton minal iman, kan gitu kira-kira. Jadi ini bagian dari bentuk aktualisasi kita, kecintaan santri terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini bagian dari bentuk kepedulian santri terhadap masa depan Indonesia. Maka kemudian suara santri, saya kira suara yang menentukan, bukan hanya menentukan pemilu, tapi juga menentukan masa depan Indonesia. Maka kemudian santri menjadi harus terlibat betul di dalam kontestasi pemilu. Baik. Apakah mohon izin, Prof, apakah termasuk di sana fenomena santri harus nurut kepada kiainya dan gusnya persoalan pemilihan juga? Dijawabnya nanti usai jeda.
Segmen ketiga pemirsa kembali berbincang dengan narasumber kita, ada Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura yang juga sekaligus Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Timur. Ada Profesor Khairul Rosyadi PhD. Prof Rosyadi, ini kita di segmen ketiga nih, kayaknya semakin menarik ya. Ya. Tadi ada pertanyaan tentang fenomena tadi itu ya, harus nurut Gus, harus nurut Kiai begitu. Itu bagaimana Pak? Ada fenomena seperti itu? Ya. Pertama yang ingin saya garis bawah ini dulu ya. Iya. Santri harus terlibat di dalam pemilu itu ya. Baik. Jadi bukannya sekedar terlibat pasif ya, tapi juga terlibat aktif. Oke. Artinya aktif seperti ini, santri bukan saja memilih, tetapi juga santri juga hadir sebagai orang yang dipilih. Nah. Seperti santri kemudian menjadi aktor utama dalam partai politik atau dalam pemilu misalnya. Dan dalam tradisi santri kita pernah diajarkan itu, mulai dari saya kira mulai dari perjuangan Basim Asy'ari, kemudian ketika kita ada dalam sebuah di parlemennya Bung Karno, kemudian paling puncaknya ketika Gus Dur menjadi presiden. Saya kira itu sesuatu yang konkret bahwa memang santri itu wajib berpolitik aktif. Baik. Bukan pasif hanya sebagai pemilih, tapi juga aktif sebagai orang yang dipilih. Nah, saya kira itu harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya jenengan adalah, apakah kemudian termasuk pilihan santri itu ditentukan oleh kiai atau gus, misalnya. Itu soal budaya politik saya kira. Baik. Di dalam tradisi pesantren misalnya, tradisi santri misalnya, kita diajarkan samina wa ta'na terhadap kiai kita, terhadap guru kita dalam rangka kita mencari keberkahan ilmu. Tetapi saya kira di dalam perkembangan politik kekinian, kontemporer, saya kira santri sudah mulai dibebaskan untuk memilih pilihan-pilihannya. Saya kira banyak pondok pesantren, banyak kiai juga membebaskan para santrinya kemudian untuk bebas memilih siapa yang menjadi pilihan-pilihan politiknya. Baik. Artinya apa? Bahwa di dalam budaya politik kaum santri pun saya kira ada juga pergeseran nilai, gitu kan? Kita tetap patuh dan taat kepada kiai kita, gitu kan? Tapi saya kira di dalam perkembangannya para kiai termasuk juga santri di sana pada akhirnya berkembang bahwa persoalan politik ini adalah persoalan siasa, persoalan sosial sebenarnya, bukan persoalan transendental, tetapi ini persoalan sosial, persoalan siasa, persoalan di mana dalam perkembangannya ada pergeseran nilai-nilai politik yang berkembang di kaum santri. Ini saya kira penting ya dalam bukunya beberapa yang ditulis oleh Van Pausen atau Van Vardenbernausen misalnya, itu menunjukkan bahwa bahkan di dalam pilihan pilkada misalnya ada suara-suara kaum santri yang ternyata tidak serelevan dengan kiai atau gus. Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa ada pergeseran nilai politik, ada pergeseran budaya politik yang berkembang dalam kaum santri, dan itu saya kira nggak ada persoalan. Ini soal siasa. Baik. Nah, yang terpenting dari itu semua adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa kaum santri harus terlibat dalam politik aktif dalam konteks politik kekuasaan. Maka kemudian saya termasuk orang yang tidak fobia terhadap misalnya santri harus apolitik atau santri harus terlibat dalam terjun politik praktis. Itu saya kira harus. Kenapa? Karena negara ini, Anda bisa bayangkan ketika kita membayangkan negara ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar misalnya, maka itu juga termasuk kesalahan kaum santri, bukan kesalahan mereka. Kenapa nggak berperan aktif juga begitu ya? Ya, karena kita harus berperan aktif, karena kesalahan mengelola negara ini itu menjadi berbahaya kalau kemudian kita serahkan pada orang-orang yang tidak tepat. Karena itu kemudian secara fikih politik, secara siasa politik, maka kemudian kaum santri menjadi wajib untuk terlibat politik aktif. Bukan saja perannya bukan saja semata-mata mendoakan, tapi juga harus ada yang hadir sebagai calon presiden, ada yang hadir sebagai calon legislator, ada yang hadir sebagai calon senator. Itu harus dimainkan oleh santri. Nah, ini saya kira, dan kita telah diajarkan betul oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur menjadi presiden, saya kira ini ajaran penting bagaimana harusnya politik santri itu betul-betul muncul, dan tentu politik santri memiliki value, memiliki nilai, memiliki fikihnya, memiliki kaidahnya, dan itu harus kita junjung tinggi.
Kita memiliki moralitas kaum santri, kita memiliki value kaum santri, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang bahwa politik itu transendental, itu harus kita pegang betul. Sehingga inilah yang membedakan antara politik santri dengan politik kaum abangan misalnya. Inilah yang membedakan politik kaum santri dengan politik kaum kiri misalnya. Nah ini contoh. Jadi bahwa kita memiliki value politik tersendiri. Kaum santri harus aktif dalam politik, tentu berbasis pada moralitas politik kaum santri. Saya kira itu dulu. Baik. Kemudian begini, Prof. Kalau ada istilah harus aktif berpolitik begitu, maka di sana harus ada pendidikan politik bagi santri, berarti ya, Prof ya? Ya. Saya kira di dalam pesantren misalnya, kita dulu di pesantren itu ada namanya kepengurusan. Itu juga bagian dari pelajaran berpolitik nih. Kita juga diajari tentang kaderisasi. Kita dalam NU ada namanya kader penggerak misalnya. Kita juga diajarkan itu. Nah, saya kira santri kita hari ini sudah mulai berpolitik. Dengan banyaknya santri-santri yang mencalonkan diri menjadi senator, mencalonkan diri menjadi legislator, bahkan ada santri yang menjadi calon wakil presiden. Ini saya kira penting bahwa menunjukkan bahwa santri hari ini itu santri yang betul-betul melek politik. Jadi dan kita diajarkan itu semua. Dan saya kira politik bukan lagi barang yang tabu bagi kaum santri. Dan saya kira mulai naiknya Gus Dur menjadi presiden, politik kaum santri betul-betul menemukan momentum dan bukan lagi barang yang tabu, bukan lagi barang yang harus kita hindari. Justru politik harus kita ambil, kita raih, kita menangkan agar bangsa ini betul-betul sesuai dengan on the track, sesuai dengan cita-cita undang-undang, cita-cita pendiri bangsa kita, saya kira. Gitu. Baik. Ya. Oke, Prof. Ini luar biasa pencerahannya di pagi hari. Berapa SKS ini, Prof ya? Aduh, ini 3 SKS lah. Baik. Oke. Prof, ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 juga, apa istilahnya, kriteria memilih seorang pemimpin itu seharusnya seperti apa kalau menurut Prof Rosadi? Ya, saya kira dalam tradisi kita diajarkan itu kan, bahwa pemimpin itu harus amanah. Dan itu kan, ya kita cari dong bahwa kriteria-kriterianya itu adalah mereka yang memiliki amanah ketika kita serai, kita titipkan suara kita. Nah itu bisa kita lihat dari ada amanah itu, dari rekam jejak itu. Dalam rekam jejak kan kita lihat bahwa apakah calon ini amanah apa tidak, apakah calon ini tidak amanah apa tidak, itu dia dari rekam jejak. Nah saya kira dalam konteks itu kita bisa melihat 1 amanah, 2 fatona, kemudian yang dikriteriakan dalam konteks Islam itu, Mbak, saya kira. Nah dari situ kemudian kita bisa melihat kriteria pemimpin kita adalah mereka yang memiliki integritas, mereka yang memiliki komitmen terhadap keadilan, mereka yang memiliki komitmen terhadap kemajuan berbangsa, mereka yang memiliki komitmen terhadap kemajemukan, mereka yang memiliki komitmen terhadap keadilan sosial. Nah, kriteria-kriteria itulah kemudian yang kita bisa jadikan rujukan kepada siapa santri harus menitipkan suaranya. Ya kan? Bukan pada mereka yang ngasih logistik, bukan kepada mereka yang memberikan BLT, bukan kepada mereka yang yang memberikan serangan fajar atau uang, tetapi politik kaum santri harus menunjukkan nilai-nilai yang tadi saya bilang, yang betul-betul memiliki pandangan ke depan, ya seperti yang dikriteriakan di dalam di dalam kaidah santri misalnya. Itu harus, saya kira. Baik. Itu harus. Ya. Baik. Gitu. Prof, izin jeda jenak ya, Prof ya. Nanti balik lagi. Baik. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita semakin menarik, pemilu dan keluargaan kaum santri, pemirsa. Tema kita pada sore hari ini. Dan tema kita adalah pemilu dan pendidikan keluargaan kaum santri tentunya. Telah hadir di ruang virtual ada narasumber saya, Guru Besar Universitas Trunojoyo Madura,
sekaligus Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Timur, Profesor Khairul Rosyadi, PhD. Prof. Rosyadi, ini kita punya waktu 6 menit ya untuk durasi di terakhir, segmen terakhir ini. Alhamdulillah pemilu tadi juga sudah disampaikan Prof berjalan dengan lancar begitu. Kemudian setelahnya ini pasca pemilunya ini banyak kemarin yang menyampaikan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian kedepankan etika, begitu Prof. Ini seperti apa Prof? Silahkan Prof. Ya, pertama tentu kita perlu mensyukuri pemilu telah berakhir dengan relatif baik dan lancar. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana setelah 14 Februari? Ya. Tentu hari ini kita harus calling down, menyadari bahwa kompetisi telah berakhir. Ya, kontestasi telah berakhir. Tinggal sekarang kemudian kita harus secara sabar menunggu hasil pemilu 14 Februari kemarin. Meskipun quick count sudah berjalan, sudah bisa kita lihat, tetapi saya kira quick count itu hanya prediksi saja, itu hanya prediksi terkait dengan hasil pemilu. Nah, apa yang harus kita lakukan kemudian? Tentu sabar tadi itu menunggu pemilu mengumumkan secara resmi hasil pemilu. Jadi kita tentu dalam hari ini menunggu secara sabar, menunggu secara bersama-sama hasil real count yang diumumkan oleh oleh KPU nantinya. Karena itu kemudian hari ini kita nggak perlu lagi kemudian menonjolkan kompetisi yang tidak sehat. Hari ini kemudian kita lepaskan dulu lah. Kita sudah akhiri dulu kontestasi kemarin. Kita sekarang adalah duduk bersama, ngopi bersama, menentukan, membaca nasib dan mempercayai hasil pemilu nantinya. Kita menyerahkan hasil pemilu secara utuh kepada pemenang pada kontestan pemenang. Nah, tetapi yang perlu saya pesankan adalah selain kita menunggu dengan sabar dan percaya hasil pemilu itu adalah suara objektif, yang perlu saya tekankan adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU misalnya juga harus profesional. Gitu. Nah, jangan sampai kemudian ada kecurigaan, jangan sampai kemudian ada suudon dari kita sebagai warga sipil ini, sebagai masyarakat santri ini terhadap KPU, bahwa KPU tidak netral, bahwa KPU kemudian tidak objektif. Bahkan ada hari ini muncul suara-suara sinis di medsos bahwa KPU mencoba merekayasa hasil pemilu. Nah, ini yang harus kita tegaskan. Dan itu saya kira letaknya bukan pada siapa-siapa, tapi pada KPU sendiri. KPU harus mampu menunjukkan bahwa dia objektif. KPU, Bawaslu, ya kan, harus menunjukkan bahwa dia betul-betul bekerja sesuai dengan undang-undang, bukan bekerja sesuai dengan pesanan penguasa atau rejim kelompok tertentu. Nah, ini yang menjadi tantangan besar, karena saya melihat hari-hari ini ada suara-suara yang nyinyir terhadap KPU, ada suara-suara yang tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu. Ini yang harus ditepis oleh KPU. Dengan cara apa ya? Dengan cara profesional. Tunjukkan kepada warga masyarakat kita, tunjukkan warga sipil bahwa mereka objektif, mereka profesional, mereka bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Ini menjadi penting. Kalau KPU tidak mampu menunjukkan itu, saya kira ini persoalan besar. Karena pada akhirnya ketika masyarakat sipil tidak percaya kepada KPU, yang saya takutkan adalah muncul delegitimasi hasil pemilu. Ini persoalan serius. Dan ketika muncul pemilu yang tidak legitimate misalnya, yang terjadi kemudian malapetaka besar bagi bangsa dan negara, Mbak. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh penguasa yang lahir oleh proses pemilu yang tidak legitimate. Ini persoalan serius. Karena itu KPU harus menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional. Nah, jadi untuk meredam suara-suara, untuk meredam gejolak-gejolak pada tingkat horizontal, maka jalan keluarnya adalah pemilu atau penyelenggara pemilu harus betul-betul profesional, objektif dan tidak memihak, dan harus menepis segala bentuk nyinyiran-nyinyiran yang muncul berkembang kepada masyarakat sipil.
Gitu. Kedepankan nurani nih ya Prof ya, biar Ya, kedepankan nurani. Pertanyaannya Masya adalah masih Allah. ada nggak nurani masih ada nggak nurani di bangsa ini? Itu jadi usaha kan? Gitu ya. Nah, itu dia. Iya kan, Ya. jangan-jangan nurani kita semua bisa dibeli nih oleh kekuasaan. Nah, benar. Prof, ini di ujung Ya, ya, segmen untuk sebelum berakhir ya. silakan ada closing statement dari Prof Rosyadi. Ya, yang pertama kita patut mensyukuri bahwa pemilu telah berjalan relatif tanpa gejolak yang melahirkan konflik sosial. Ini kita dapat syukuri itu. Kedua, penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional, berpihak kepada kebenaran masyarakat sipil, bukan berpihak kepada kebenaran calon tertentu. Ya kan? Setelah itu kemudian sekali ketiga, saya berpesan kepada masyarakat sipil untuk menerima hasil pemilu secara secara tulus sesuai dengan hasil pemilu yang apa adanya. Tentu diawali dengan kerja-kerja yang profesional oleh penyelenggara pemilu. Nah, terakhir saya kira dengan kita menerima hasil pemilu secara lapang dada, maka saatnya kemudian kita menuju Indonesia emas. Kita membawa Indonesia terbang tinggi menjadi negara maju untuk menjadi negara yang disegani bukannya level ASEAN atau Asia, tapi di level dunia. Saya kira itu pesan saya terkait dengan pemilu pada sore ini, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Prof hadirnya, Prof Rosyadi. Keren. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain episode ya, next time. Baik, terima kasih, selalu sehat. Terima kasih. Baik, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Saya Kamila segera pamit dan mudah-mudahan diskusi singkat kita bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.